Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP, KJMU ya, yang sedang hangat dan sedang ramai ya. Kali ini kita akan membahas dari sisi DTKS nih ya, walaupun mungkin ya ini bukan ranahnya Mas Eka nih ngomongin DTKS gitu kan. Pendataan DTKS secara rinci itu Mas Eka tidak memahaminya gitu kan, tidak terlalu dalam gitu kan. Jadi kalau banyak yang nanya menanyakan DTKS ke Mas Eka gitu, Mas Eka ini DTKS daftarnya bagaimana? Daftarnya itu begini, terus kenapa muncul desil gitu kan? Kenapa DTKS saya tidak terdaftar? Terus kenapa DTKS salah gitu kan? Nah itu Mas Eka tidak bisa menjawabnya secara teknis mungkin gitu ya. Pasti Mas Eka akan arahkan para warga sekolahnya ke pendamping sosial di kelurahannya, atau bisa langsung ke dinas sosial terdekat gitu kan di wilayah masing-masing gitu kan. Karena yang punya wewenang, yang punya hak jawab atau yang bisa menjawab secara rinci dan lugas gitu kan, ya teman-teman dari dinas sosial atau pendamping sosial. Sampai dengan saat ini Mas Eka coba berusaha sebenarnya untuk mencari siapa nih yang bisa Mas Eka ajak ngobrol gitu kan. Kalau perlu diajak ngobrol seperti ini, kita buat konten ya. Misalkan ada dari teman-teman dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta yang bisa menjembatani ya, bisa mengobrol dengan Mas Eka untuk bisa memberikan informasinya kepada warga sekolah nih, karena menggunakan channel Mas Eka. Ayo silakan Mas Eka sangat-sangat terbuka gitu kan. Kalau memang ada nih teman-teman dari dinas sosial atau ada teman-teman yang bisa menjembatani ke dinas sosial untuk Mas Eka tanyakan seputaran tentang DTKS, karena di kepala Mas Eka juga banyak banget pertanyaan untuk teman-teman di dinas sosial gitu kan, perihal dengan DTKS ini. Nah di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang DTKS ya, sedikit aja gitu ya, yang Mas Eka tahu aja lah ya gitu ya, karena banyak banget yang nanyain juga ke Mas Eka. Mas Eka jawabin satu-satu kan lumayan pegel juga ya. Jadi Mas Eka buatkan video seperti ini aja. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab keresahan para warga sekolah. Walaupun mungkin banyak yang keliru dari Mas Eka, ya silakan nanti kalau misalkan dilihat oleh teman-teman dari dinas sosial, silakan bisa diluruskan atau bisa mengundang Mas Eka, bisa mengajak ngobrol Mas Eka, bisa berdiskusi dengan Mas Eka. Mas Eka sangat-sangat terbuka ya, apalagi untuk warga sekolah gitu kan. Untuk informasi warga sekolah Mas Eka sangat-sangat suka, dan pasti Mas Eka akan penuhi kalau misalkan Mas Eka diajak diskusi, diajak mengobrol, kemudian bisa untuk menyampaikan informasinya ke warga sekolah lainnya gitu ya. Oke, yang pertama, DTKS itu apa sih? Ini banyak hal yang mungkin jadi familiar gitu kan, karena DTKS itu istilah yang wajib diketahui untuk para warga sekolah yang mau daftar KJP ataupun KJMU gitu. DTKS adalah kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diolah oleh Dinas Sosial melalui Pusdatin Jamsos. Jadi Pusat Data Statistik Jaminan Sosial gitu ya. Kalau tidak salah Jaminan Sosial yang berada di bawah Dinas Sosial DKI Jakarta gitu ya. Jadi dia yang menangani. Di dalam DTKS itu ada apa aja Mas Eka? Ada banyak datanya gitu kan, mulai dari sosial, ekonomi, kemudian pendidikan, pokoknya yang berkaitan dengan kita gitu ya. Sosial, penghasilan kita berapa gitu kan, pendidikan kita gitu kan, terus pengeluaran kita berapa, itu semuanya ada semua, didata semua gitu kan. Apakah kita punya rumah, apakah kita punya mobil, itu nah didata ada di dalam DTKS tersebut gitu. Kita makannya apa, minumnya berapa, listriknya berapa, terus indikator tingkat kesejahteraan kita apa, itu ada semua di dalam DTKS yang diolah oleh teman-teman dari dinas sosial. Nah DTKS ini ya berfungsi ya untuk penyaluran bantuan ya, terutama untuk teman-teman yang berada di DKI Jakarta maupun yang nasional. Yang nasional juga sama gitu kan. Bantuan itu wajib terdaftar di DTKS gitu ya. Nah, kita ruang lingkupnya diperkecil nih untuk teman-teman yang berada di DKI Jakarta, karena kaitannya dengan KJP dan KJMU yang sedang atau sedang ramai ini gitu ya. Dan ini banyak yang nggak tahu gitu kan. Mereka terdaftar atau mereka mendapatkan KJP sebelumnya atau mendapatkan KJMU sebelumnya, tapi belum terdaftar di dalam DTKS gitu kan. Nah ketika di tahap berikutnya kan KJP dan KJMU itu diperpanjang setiap 6 bulan sekali kan ya gitu kan. Karena ini bantuan sosial, bukan beasiswa. Ingat ya, KJP, KJMU itu bukan beasiswa, KIP itu bukan beasiswa, KIP kuliah itu bukan beasiswa, itu bantuan sosial. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, kenapa
yang dapat itu hanya orang-orang yang kurang mampu gitu kan, sementara kita nih yang mampu dan berprestasi itu nggak dapat KJP dan KJMU. Ya karena yang pintar kemudian mampu, ya itu bukan peruntukannya. Kalau kamu pengen dapat bantuan seperti itu, namanya beasiswa. Ini bukan beasiswa gitu kan. Ini diperuntukkan untuk mereka yang kurang mampu ya, agar bisa merasakan pendidikan baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun sampai kuliah gitu kan. Ini suatu program yang sangat bagus kan gitu ya. Nah, itu wajib terdaftar di DTKS. Kenapa sih harus wajib terdaftar di DTKS? Hal itu tertuang untuk KJP, tertuang di dalam Pergub 110 tahun 2022 ya, yang ditandatangani pada saat itu Gubernur definitifnya Pak Anies Baswedan gitu ya. Nah, kemudian KJMU itu tertuang di dalam Pergub nomor 101 tahun 2021, syaratnya wajib terdaftar di DTKS. Jadi kunci utamanya adalah terdaftar di DTKS. Kalau misalkan para warga sekolah dapat KJP, dapat KJMU di tahap sebelumnya dan di tahap yang sekarang belum terdaftar di DTKS, maka tidak bisa mengusulkan lagi gitu. Itu tertuang di dalam Pergubnya, bukan karena siapa-siapa ya, karena memang sudah dibuat Pergubnya di eranya Pak Anies Baswedan gitu kan. Di era itu Gubernur definitifnya membuat peraturan seperti itu, wajib terdaftar di DTKS, maka peraturan ke bawahnya pun akan tetap sama gitu kan. Maka sebagai pelaksana dinas pendidikannya atau sebagai pelaksana nih pada hal KJP dan KJMU P4OP ini ya merujuk pada hal tersebut gitu kan, harus terdaftar di DTKS gitu kan. DTKS-nya bermasalah Mas Eka. Nah, kalau DTKS-nya bermasalah, itu bisa ditanyakan langsung ke pendamping sosialnya. Masalahnya biasanya DTKS itu satu, tiba-tiba terdeteksi memiliki mobil padahal dia tidak memiliki mobil, silakan bisa disanggah gitu ya. Terus kedua, tiba-tiba tercatat memiliki rumah NJOP 1M padahal boro-boro memiliki rumah NJOP 1M, saya ngontrak Mas Eka gitu kan. Silakan itu bisa disanggah ke pendamping sosial yang langsung lapor. Kemudian juga tiba-tiba di situ terdeteksi minum air galon 9 liter ya kan. Wah, ini melebihi 9 liter gitu kan. 19 liter gitu kan. Boro-boro gitu kan. Saya nggak minum air kemasan galon 19 liter Mas Eka gitu kan. Itu bisa lapor langsung ke pendamping sosialnya, atau alamatnya tidak ditemukan. Nah, biasanya ini banyak yang alamat tidak ditemukan atau gagal muskel gitu. Muskelnya X karena apa? Karena alamat tidak ditemukan. Mungkin ini adalah para warga sekolah yang pindah gitu kan. Nah, ketika hal ini terjadi ya, itu bisa disanggah ke pendamping sosialnya. Beda halnya lagi kalau para warga sekolah ya yang tidak terdaftar di dalam DTKS ingin mengajukan, itu tidak bisa. Kemudian kapan pendataan DTKS ini dibuka? Sampai dengan saat ini belum ada informasi pendaftaran DTKS dibuka gitu kan. Jadi belum ada. Sampai dengan saat ini teman-teman yang ada di Dinas Sosial, Mas Eka yakin teman-teman yang ada di Dinas Sosial juga sedang bekerja keras untuk memvalidasi data-data DTKS agar benar-benar valid dan bisa digunakan untuk keperluan seperti KJP dan KJMU tepat sasaran gitu kan. Jadi kesimpulannya untuk para warga sekolah yang tidak terdaftar di dalam DTKS, ya tidak bisa untuk mengusulkan KJP dan KJMU ya. Nah, di dalam DTKS tersebut kan tadi Mas Eka bilang yang kaya pun bisa daftar DTKS gitu kan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020, tahun 2021 itu banyak banget yang daftar DTKS gitu kan. Bahkan yang memiliki mobil dia daftar DTKS, yang punya kontrakan 10 daftar DTKS gitu kan. Terus yang gelangnya segambreng-gambreng dia daftar DTKS gitu kan. Yang punya rental mobil dia daftar DTKS, yang punya rental motor dia daftar DTKS gitu kan. Yang kerja di BUMD dia daftar DTKS, yang kerja bapaknya di BUMN dia daftar DTKS gitu kan. Anak ASN daftar DTKS gitu kan. Nah, ini banyak banget yang kayak begitu gitu kan. Sehingga dikelompokkan ya, dari banyak data tersebut dikelompokkan. Wah, ini nih penghasilannya sebulan cuma 200.000. Wah, itu kelompok satu ya. Terus dikelompokkan lagi nih, ini yang berpenghasilannya sebulan hanya 500.000. Wah, ini dikelompokkan lagi nih. Wah, ini penghasilannya sebulan 4 juta. Wah, ini dikelompokkan lagi nih, sebulan penghasilannya 100 juta gitu kan. Nah, pengelompokan tersebut dinamakan desil gitu kan. Nah, untuk melihat itu hanya teman-teman yang ada di P4OP dan dinas sosial yang bisa melihat desil-desil tersebut gitu kan. Nggak dilihat secara umum. Kenapa? Sensitif gitu kan. Datanya sangat-sangat sensitif, nggak mungkin dibuka untuk publik gitu kan. Makanya itu pengelompokan di dalam data DTKS tersebut dinamakan desil gitu kan. Desil itu istilah dalam statistik sebenarnya gitu kan. Cuma kalau dijelaskan lagi kan bingung nanti teman-teman. Wah, ini apa bahasa desil, bahasa statistik. Wah, boro-boro gue mau ngomongin desil-desil begituan.
makan aja sehari udah uyuhan gitu kan. Gue nggak mau tahu lah desil-desil begituan gitu kan. Nah ini kan banyak yang nanya teman-teman, kenapa saya terdaftar di DTKS tapi desil saya masuk desil 4, desil 5, desil 6, desil 7 atau desil 1 gitu kan. Desil itu adalah pengelompokan dari 1 sampai dengan 10 yang masing-masingnya dikelompokkan 10% 10% gitu kan. Jadi misalkan ada 100 orang di dalam DTKS gitu kan. Nah itu dikelompokkan 10 orang pertama dengan kategori desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7 sampai dengan desil 10. Nah, indikatornya apa? Mas Eka tidak tahu. Yang hanya tahu indikatornya untuk pengelompokan desil tersebut ya dari teman-teman dinas sosial seperti itu ya. Jadi untuk para warga sekolah, permasalahan DTKS kalau tidak terdaftar, tunggu pendaftaran DTKS-nya dibuka. Kapan? Belum ada informasi lebih lanjut lah. Nanti kalau misalkan ada informasi lebih lanjut, pasti Mas Eka akan infokan. Kemudian kedua ya, kalau terdaftar di DTKS tapi masuk desilnya desil 5, 6, 7, 8, maka dia dianggap mampu. Maka tidak bisa mengusulkan tapi belum tentu bisa dapat ya. Terdaftar di DTKS, masuk penetapan di DTKS, bisa dia mengusulkan tapi belum tentu bisa dapat. Kemudian kalau misalkan DTKS-nya bermasalah seperti tiba-tiba tercatat memiliki mobil padahal tidak memiliki mobil. Kemudian tercatat memiliki rumah NJP 1M padahal tidak memiliki rumah NJP 1M, itu silakan langsung lapor ke pendamping sosialnya. Gitu. Jadi para warga sekolah, kalau permasalahan DTKS, silakan para warga sekolah bisa langsung ke pendamping sosial di kelurahannya untuk minta informasi lebih lanjutnya atau mengklarifikasi, ini data saya tidak sesuai nih Pak, gitu kan. Kok saya masuk jadi golongan orang kaya padahal boro-boro orang kaya, saya aja makan aja agak susah gitu kan. Nah itu klarifikasi ke pendamping sosial yang berada di kelurahannya agar DTKS-nya bisa diperbaiki. Kalau DTKS-nya gagal dalam pendaftaran, maka dia tidak masuk penetapan. Ingat ya, bedakan antara daftar DTKS, penetapan DTKS. Ini hal yang berbeda. Daftar belum tentu ditetapkan, tapi kalau sudah ditetapkan di dalam DTKS, berarti sudah terdaftar di dalam DTKS gitu kan. Sudah lolos pendaftaran DTKS-nya. Nah, orang-orang yang bisa mengusulkan KJP dan KJMU atau para warga sekolah yang bisa mengusulkan KJP dan KJMU adalah para warga sekolah yang sudah masuk penetapan DTKS. Kalau baru daftar DTKS belum bisa mengusulkan. Tapi kalau sudah ditetapkan di dalam DTKS, maka bisa mengusulkan. Mengusulkan KJP, mengusulkan KJMU bukan berarti 100% pasti akan keterima. Karena masih ada variabel-variabel yang harus diverifikasi lagi. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama nih ya. Jangan hanya stuck di para warga sekolah aja. Oke, Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.